Bagaimana cara kita menemukan bakat terpendam kita? Sudah tahu caranya? Kalau belum, tonton sampai selesai. Jadi teman-teman, dulu waktu saya masih kuliah gitu ya, saya tuh kan kuliah sambil kerja ya. Dan pada saat kerja saya diamanahi oleh salah seorang pastinya adalah atasan saya untuk megang sebuah bimbingan belajar. Di bimbingan belajar ini, saya akhirnya melakukan proses rekrutmen banyak guru gitu ya, termasuk juga mencari para pesertanya, peserta didiknya. Nah, yang menarik adalah pada saat saya waktu dulu megang bimbingan belajar tersebut, ada sebuah assessment yang saya gunakan gitu ya, untuk bisa membantu para siswa menemukan bakat terpendam mereka. Di situ, saya pun mencoba untuk mencari tahu apa yang menjadi bakat terpendam saya. Karena jangan sampai saya melakukan sebuah assessment kepada murid-murid saya di bimbingan belajar tersebut, sementara saya sendiri tidak tahu apa yang menjadi bakat terpendam saya. Nah, ini juga nyambung ketika ada orang yang bertanya kepada saya, "Kang, kalau misalkan sekarang saya masih pemula, katakanlah mahasiswa, atau baru pertama kali mulai bisnis, apa yang pertama kali harus saya lakukan?" Saya tidak menyarankan Anda untuk belajar jualan. Saya tidak akan menyarankan Anda untuk bikin sebuah produk. Justru poin pentingnya adalah Anda harus menemukan apa yang menjadi kekuatan Anda. Dan kekuatan ini tentunya akan terbentuk ketika Anda sudah mengetahui apa yang menjadi minat dan bakat Anda. Kabar baik adalah buat saya pribadi waktu itu, saya sudah menemukannya sejak tahun 2010. Itu artinya adalah bahkan sebelum saya lulus kuliah pun, saya sudah tahu menjadi kekuatan saya apa. Minat saya apa, bakat saya apa, passion saya apa. Sehingga apa yang terjadi, saya tidak harus ngabisin banyak waktu. Karena saya sering bertemu dengan orang pada saat mereka mencurhatkan bisnisnya, merasa tidak dirinya berbakat di bidang itu, atau katakanlah merasa tidak cocok dengan pribadinya, dan alasan-alasan lainnya. Alhamdulillah, saya sudah mulai menemukannya. Apa yang menjadi minat saya? Minat adalah apa yang kita suka. Apa yang menjadi bakat saya? Apa yang kita bisa lakukan, dan apa yang jadi passion saya. Di mana irisan antara minat dan juga bakatnya. Nah, tentu assessment ini mungkin Anda penasaran gitu ya. Emang assessment apa yang dipakai? Assessmentnya namanya adalah talents mapping. Di mana saya sudah melakukannya sekali lagi sejak tahun 2010. Dan menariknya adalah ketika saya tahu hasil dari talents mapping tersebut, saya mulai kebayang apa yang harus saya lakukan, bisnis apa saja yang perlu saya jalankan, profesi apa saja yang harus saya seriusi. Di dalam talents mapping tersebut, teman-teman semua, intinya nanti kita akan merasakan betul produktivitas yang sangat tinggi. Konsepnya adalah 4E. Apa 4E itu? Yang pertama adalah enjoy, di mana kita melakukan kegiatan atau aktivitas memang kita suka menjalankannya. Kita menikmati proses-prosesnya. Yang kedua adalah easy, di mana kita melakukannya dengan sangat mudah, ya, tanpa harus mikir, bahkan tanpa harus perencanaan matang bahkan. Yang ketiga adalah excellent, hasilnya bagus. Kalau bikin konten berarti kontennya bagus, kalau bikin copywritingnya bagus, kalau jualan closingannya banyak, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat adalah earn, yaitu menghasilkan, di mana poin ini penting buat kita-kita yang sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang saya pengen bocorin ke Anda semua apa yang menjadi bakat-bakat saya. Dalam melihat talents mapping ini, kawan-kawan, kita cukup melihat 3 bakat terendah di peta bakatnya gitu ya, dan 7 bakat terkuat. Kita akan bahas dulu di bagian terendahnya, di mana 3 terendah saya. Yang paling akhir di nomor 34 adalah relator. Relator adalah bakat ketika kita katakanlah berhubungan ataupun menjalin relasi dengan orang lain. Keintiman, ketemu orang baru. Artinya kalau misalkan relator saya rendah, saya tidak suka bertemu dengan orang baru. Saya tidak terbiasa intim, tidak terbiasa melekat gitu ya, akrab dengan orang-orang. Nah, maka tak heran ketika akhirnya orang-orang yang baru pertama kali kenal saya, seringkali ngecap saya itu adalah angkuh, ngecap saya sombong gitu kan, gak pernah nyapa, dan segala macamnya itu. Sekali lagi, saya pengen seperti itu. Tapi ternyata default saya itu demikian. Itu butuh effort khusus untuk saya bisa, halo, Masya Allah. Itu tidak banget. Itu karena relator saya nomor 34. 2 bakat terendah saya adalah empathy. Empathy adalah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Artinya kalau itu rendah, saya orangnya nggak peka. Maka ketika ada dari pasangan tuntutan untuk melakukan A, dari partner tuntutan untuk melakukan B, ketika saya tidak melakukannya, bukan karena saya tidak mau melakukannya, tapi saya tidak tahu harus melakukannya. Bisa dipahami ya?
tolong ajarkan saya gitu kan. Mbok ya jangan kasih covert lah gitu, terlalu terselubung. Kalau ini aja langsung itu poin. Apa lo? Oh ikan gini, yaudah siap, oke gitu. Apa? Karena empati saya rendah. Walaupun sekali lagi saya berusaha untuk tetap merasakan apa yang Anda rasakan, merasakan apa yang mereka rasakan. Dan inilah bukti kita ini manusia. Ya, saya nama doang dewa kan. Saya juga punya kelemahan. Kelemahan saya relatornya rendah, empatinya rendah, dan saya terus melatih untuk terus berempati. Walaupun dan akhirnya apa coba yang terjadi teman-teman semua di luar sana banyak ngecap saya NPD lah, apalah gak ada empati lah, macam-macam. Karena mereka tidak mengenal secara mendalam. Dan saya ya udah terserah lu lah. Yang pasti orang-orang terdekat saya tahu siapa saya sesungguhnya, seperti apa baik dan buruknya. Yang ketiga yang terendah saya adalah includer. Apa itu includer? Di mana kita bakat menyamaratakan semua orang, ya kita terlibat dalam sebuah kelompok. Nah maka saya teman-teman, saya tidak suka berkomunitas, saya tidak suka ngumpul-ngumpul sama orang banyak, itu gak suka gitu. Tapi kalau dalam workshop akan sering ngumpul, itu tuntutan peran ya, itu aslinya gak gitu ya. Energi saya habis untuk ngurusin kayak begituan gitu. Ini 3 bakat terendah saya. Nah maka sekarang solusinya gimana Kang? Kalau misalkan kita sekarang lihat bahwa bakat kita ini rendah banget nih. Solusinya adalah teman-teman semua tetap Anda perbaiki secara perlahan. Tapi tutupi kelemahan bakat Anda tersebut dengan hadirnya partner atau tim. Maka di sini saya akhirnya punya tim yang memang sebaliknya. Includernya tinggi nomor 1 gitu kan. Dari segi relatornya nomor 2. Harmoni dan juga empatinya tinggi. Dan itu cukup membantu saya dalam menetralisir keadaan. Karena bahasanya kalau ngomongin soal tentang relationship, kayaknya gue gak bakat di bagian itu. Tapi tentu Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan begitu. Nah maka mari kita lihat sekarang 7 bakat terbesarnya. Dimana tugas kita ketika sudah tahu tentang urutan bakat ini, cukup fokus pada 7 terbesar ini. Karena 3 terendah tadi kita upayakan perbaiki sambil ditutupi, dilengkapi oleh partner ataupun tim kita. Tapi fokus kita adalah menyalurkan segala potensi kita di bagian 7 terbesarnya. Nomor 7 adalah maximizer. Dimana bakat ini adalah bakat membuat saya akhirnya cukup perfeksionis dalam berkarya. Nulis buku perfeksionis, bikin e-book perfeksionis, bikin konten juga perfeksionis gitu kan. Bahkan saya pribadi dalam nulis e-book itu sangat melihat banget struktur kata-kata yang dipakai. Termasuk juga saya melihat rating yang diberikan sama orang lain. Alhamdulillah di antara kreator-kreator e-book yang lain, ya, saya mendapatkan rating di atas 4,5. Itu artinya apa? Sangat memuaskan. Gitu ya. Kenapa saya menjaga itu semua? Karena tadi saya maximizer. Bahasanya itu kalau saya orang ekspektasinya 8, saya pengen ngasih 9, 10. Termasuk dalam seminar, termasuk dalam workshop. Itu bakat maximizer saya. Karena itu bakatnya tinggi, itu artinya apa? Saya sangat-sangat berupaya memberikan yang terbaik di setiap fungsi lini yang saya perankan. Dan apa jadinya jika seandainya maximizernya rendah? Berarti dia ngelakuinnya seadanya aja. Berarti dia ngelakuinnya ya udah, pokoknya sebisa saya aja lah gitu. Gak berusaha untuk push through, push the limit. Itu kalau saya maximizernya tinggi ya sebaliknya. Berikutnya adalah yang keenam adalah comment. Comment ini adalah bakat untuk bisa konfrontasi sama orang. Bakat untuk bisa memberikan tugas pada orang, memberikan suruhan pekerjaan kepada orang lain. Dan ini yang menjadi cikal bakal saya menjadi seorang leader. Ketika saya memimpin perusahaan, ya saya menggunakan cara leadership yang memang tidak banyak ngobrol dan tidak memberikan ruang mereka untuk, ayo gimana? Itu nanti pada saat coaching, evaluasi. Di settingan awal-awal saya akan langsung kasih tugas. Kamu tugasnya A, B, C, D, E, B, C, D, oke, selesai. Dan itu penting buat leader. Karena seorang leader tidak mungkin melakukan semuanya sendirian. Anda adalah super team, bukan superman. Maka Anda harus ajak libatkan orang-orang untuk melakukan peran terbaiknya. Dan karena bakat komen saya tinggi, makanya saya punya banyak perusahaan. Saya mencetak leader-leader di dalamnya. Saya mencetak tim-tim di dalamnya. Karena apa? Karena saya menyadari secara penuh komen saya tinggi. Nomor 5 adalah strategik. Ini adalah bakat yang membuat akhirnya saya mampu membuat sebuah strategi sedemikian rupa. Strategi marketing, strategi launching, strategi konten, strategi viral dan segala macam dengan ciamik gitu kan. Karena memang sudah dibakatkan sama Allah nih, sudah titipkan bakat ini. Nah ada orang-orang memang strategiknya di bawah. Dia tidak paham tentang strategi. Kadang dia melakukan aja, tapi nggak paham framework-nya kayak gimana. Sementara saya ketika ngisi training pun saya punya framework. PLD Canvas, Product Launch Dynamite Canvas, Extreme Funneling Canvas, Extreme Growth Hacking Canvas, dan itu semuanya adalah ranah-ranah strategi. Yang keempat, communication. Sebagaimana saya sekarang ngomong kepada Anda dalam kamera seperti ini, saya hanya punya brief untuk poin-poin pentingnya saja.
Sebagaimana saya ngomong pada saat seminar ataupun kajian pada saat workshop, saya ngomong ngalor ngidul aja. Tanpa ada prompter, tanpa ada contekan-contekan gitu kan. Karena communication saya cukup tinggi, nomor 4. Termasuk ke dalam bakat nulis. Communication ada 2, ada verbal dan non-verbal gitu kan. Ada tulisan, ada yang memang ngomong langsung. Nah, ini cukup tinggi, makanya kenapa karya saya nyampe 24 buku. Dan di buku saya pun lebih dari 3 gitu. 3 adalah futuristic, melihat masa depan, visioner gitu kan. Nah, maka saya akan melihat apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan seterusnya. Dan itu praktekkan dalam message yang saya bangun. Oh, next nanti kayaknya bakal booming nih. Itu bukan cenayang, bukan. Tapi melihat data-data yang ada, tren-tren yang ada, coret-coret, membaca sebuah pola gitu kan. Dan akhirnya itu dituangkan dalam bentuk strategi. Itu namanya futuristic. Bisa melihat jauh ke depan gitu ya. Nomor 2 adalah ideation, di mana bakat ideation ini artinya adalah ide-ide yang cukup banyak. Makanya kenapa saya tidak ada habisnya nelurin ide-ide baru untuk launching brand baru, untuk bikin angle-angle copywriting baru, karena ideationnya cukup tinggi. Ya. Dan terakhir nomor 1 apa? Tebak teman-teman? Competition. Ya. Ini yang bakat yang yang jarang ya dimiliki oleh orang-orang untuk poin nomor 1. Ya. Rata-rata itu di nomor sekian gitu kan. Itu yang membuat saya akhirnya bisa menang kontes affiliate 30 kali. Alhamdulillah, izinallah gak pernah kalah gitu kan. Dan ini juga yang membuat saya terpicu dan terpacu kalau ngeliat orang lain bersemangat jualan, bersemangat launching yang meledak. Wah, ini gue juga bisa gitu. Ini adalah bakat competition. Teman-teman, kebayangkan kalau misalkan kita ini posisinya sekarang sudah tahu bakat kita seperti apa, akan lebih mudah lagi dalam melakukan eksekusi ke depannya. Pertanyaannya adalah apakah Anda sudah tahu bakat Anda apa? Apakah Anda sudah tahu kekuatan Anda apa? Apakah Anda sudah tahu apa yang harus Anda fokuskan? Apakah Anda sudah tahu partner dan tim seperti apa yang harus Anda rekrut untuk menutupi kekurangan Anda? Kalau belum tahu, pastikan Anda ikut talent mapping-nya dulu. Kalau Anda penasaran gimana talent mapping itu, langsung aja klik link yang ada di sini atau cek di kolom deskripsi ataupun pin komen. Nanti diklik masuk ke halaman assessment-nya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini memberikan inspirasi dan pengembaraan buat Anda. Karena ketika Anda mengenal diri Anda, itu yang lainnya bakal lebih gampang untuk dilakukan. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda like, komen dan share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, feel free untuk komen juga di kolom komen. Insya Allah nanti saat free kita balas ya. Jadi mungkin sampai jumpa di video berikutnya.